Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sistem pendidikan di negara Nigeria. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dengan NIM 20250070052. Perkenalkan, nama saya Sayekti Nur Laila dengan NIM 202500746. Perkenalkan, nama saya Peti Nabila dengan NIM 20250070668. Sistem pendidikan di Nigeria. Sistem pendidikan Nigeria menghadapi banyak tantangan, terutama pendanaan yang tidak memadai yang menyebabkan kekurangan guru berkualitas, infrastruktur pendidikan yang buruk, dan terbatasnya materi pembelajaran. Selain itu, kesenjangan gender dalam akses pendidikan masih terjadi, terutama bagi anak perempuan, diperburuk oleh kemiskinan dan minimnya fasilitas pendidikan di wilayah pedesaan. Meskipun demikian, Nigeria telah menunjukkan beberapa kemajuan, seperti peningkatan angka partisipasi sekolah dasar dan pelaksanaan program Universal Basic Education (UBE) yang bertujuan menyediakan pendidikan dasar gratis dan wajib. Pemerintah juga membentuk TET Fund untuk mendukung penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi. Namun, kemajuan ini masih terhambat oleh rendahnya anggaran pendidikan. Sekitar 7% dari anggaran nasional, jauh di bawah rekomendasi UNESCO sebesar 26%. Tantangan utama meliputi infrastruktur sekolah yang buruk, pelatihan dan kesejahteraan guru yang rendah, korupsi, serta implementasi kebijakan yang tidak efektif. Untuk mengatasinya, Nigeria perlu meningkatkan pendanaan, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan pelatihan guru, memanfaatkan teknologi pendidikan, serta memperkuat kemitraan dengan sektor swasta. Secara keseluruhan, pembangunan pendidikan Nigeria membutuhkan komitmen serius pemerintah dan kolaborasi pemangku kepentingan. Dengan investasi berkelanjutan dan perbaikan sistematik, Nigeria berpotensi menyediakan pendidikan berkualitas bagi seluruh warganya dan meningkatkan daya saing nasional dalam ekonomi global. Struktur pendidikan di Nigeria dibagi menjadi 5, yaitu 1. Pendidikan dasar. Anak-anak menjalani 4 tahun sekolah dasar dengan mata pelajaran agama, bahasa Inggris, matematika, sains, dan bahasa daerah. Sekolah di kota menawarkan tambahan seperti komputer, bahasa Prancis, dan seni. Di akhir jenjang ini, siswa mengikuti ujian masuk untuk melanjutkan pendidikan. 2. Pendidikan menengah pertama. 3 tahun pertama tingkat menengah dapat berada di sekolah negeri atau swasta. Meski seharusnya gratis, siswa di sekolah negeri harus tetap membeli buku dan seragam, yang menjadi beban bagi keluarga miskin. 3. Pendidikan menengah atas. Di jenjang ini, kesenjangan kualitas pendidikan terlihat jelas. Sekolah swasta elit memiliki fasilitas dan biaya tinggi, serta mempersiapkan siswa dengan ujian zero level. Di pedesaan, kekurangan guru berkualitas dan dana menjadi masalah utama. Hanya sedikit siswa yang mampu mencapai keberhasilan. Selanjutnya, keempat, pendidikan kejuruan. Pendidikan vokasi dianggap sebagai mata rantai penting namun masih terabaikan, terutama di pedesaan yang fasilitasnya minim. Peluang kerja lebih banyak tersedia di kota, namun umumnya hanya dinikmati anak-anak dari keluarga elit. Dan terakhir, kelima, pendidikan tinggi. Pemerintah mengendalikan pendidikan tinggi yang dianggap sebagai alat pembangunan. Nigeria memiliki beberapa universitas dan politeknik dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan nasional dan arah pendidikan tinggi. Universitas swasta baru diizinkan sejak 1993. Obafemi Awolowo dianggap sebagai universitas negeri terbaik, meski belum mencapai peringkat dunia. Baik, dapat kita simpulkan, sistem pendidikan Nigeria masih menghadapi tantangan besar.
terutama kurangnya pendanaan yang berdampak pada kualitas guru, infrastruktur sekolah, dan ketersediaan materi belajar. Meskipun beberapa program seperti Universitas Basic Education (UBE) dan TED Fund telah membantu peningkatan akses pendidikan dan mendukung pendidikan tinggi, kemajuan tersebut belum optimal karena anggaran pendidikan yang masih rendah, korupsi, serta implementasi kebijakan yang lemah. Selain itu, ketimpangan gender dan perbedaan akses antara kota dan desa masih menjadi masalah serius. Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, Nigeria membutuhkan peningkatan investasi, perbaikan sistematik, pelatihan guru, serta kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Dengan komitmen jangka panjang, Nigeria berpotensi membangun sistem pendidikan yang lebih baik dan mampu bersaing secara global.